Halo semuanya, kembali lagi di Chit Chat with Sila, Sita, dan Laili. Nah, hari ini kita bakal bahas apa nih Kak Sipa? Teman-teman pasti belum tahu penasaran ya. Iya. Nah, Apa tuh? kali ini di sini aku akan membahas mengenai literasi dan bahasa pada anak usia dini gitu, serta pengaruh teknologinya gitu Kak Laili. Oh, pasti teman-teman juga udah nggak asing ya sama literasi. Kak Sipa juga iya ya? Iya, soalnya itu kan ada di mata kuliah pembelajaran kita Kak Laili. Iya benar tuh teman-teman. Di PAUD kan juga ada PBLA ya? Iya. Apa tuh PBLA? Perkembangan bahasa literasi anak. Iya, nah di sini kita bakal bahas tentang literasi bagi anak usia dini. Dan pemateri kita adalah Kak Sipa. Halo teman-teman. Nah, untuk yang pertama, Kak Sipa gimana sih? Apa sih itu literasi? Nah, literasi itu kan sebenarnya Kak Laili tahu nggak? Literasi itu bukan sekedar baca tulis doang. Jadi literasi itu ada kemampuan kita ya sebagai orang tua atau sebagai anak untuk memahami, menggunakan, bahkan merefleksikan simbol, huruf-huruf atau angka, gambar kayak gitu. Jadi literasi itu bukan sekedar baca sama tulis doang. Padahal teman-teman aku kira cuman literasi itu cuma membaca tahu. Ternyata bukan ya Kak Sipa? Bukan. Terus literasi juga ini bisa kalau kita berkemampuan literasi ya, nanti kita bisa untuk mengeluarkan pendapat kita, menyuarakan pendapat kita. Nah, selain itu jadi kita tuh bisa memberikan gagasan gitu Kak Laili. Jadi ya gitu teman-teman, literasi itu bukan cuma baca sama nulis doang. Gitu ya. Gini, teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan kita yang berkembang dengan teknologi. Nah, menurut Kak Sipa gimana sih kita itu dalam literasi di zaman sekarang dengan adanya tantangan teknologi yang mulai berkembang gitu? Nah, kalau di tantangan pasti ya ada di teknologi itu ada kelebihan sama kekurangannya. Untuk kelebihannya mungkin dengan adanya teknologi seperti kayak untuk channel-channel yang mengedukasi itu bisa tahu membantu untuk mengembangkan literasi kita. Jadi dengan adanya nonton itu kita bisa mengembangkan literasi lewat tontonan itu. Jadi nanti anaknya akan meniru kayak menambah kosakata baru gitu Kak Laili. Jadi di teknologi itu nggak buruknya doang gitu. Jadi ada kelebihannya juga seperti itu salah satunya. Kalau kekurangannya mungkin ya anak nantinya kecenderungan gitu ya Kak Laili pastinya. Mungkin seperti itu sih. Jadi kita sebagai orang tua gimana nih? Maksudnya cara kita mengkontrol, otomatis kontrolnya itu kan ada di tangan kita ya teman-teman sebagai calon pengajar atau calon orang tua juga. Gimana sih? Ada nggak sih tips dari kakak buat teman-teman yang di rumah atau buat saya sendiri? Gimana cara kita mengkontrol anak itu dengan baik dengan adanya si teknologi gitu? Nah, untuk kayak solusi ya berarti. Nah, solusinya itu menurut aku jangan kalau misalnya dibatasi ya, kalau tuh dibatasi kayak tadi misalnya yang ada screen time untuk anak. Nah, itu tuh biar anak nggak terlalu kecenderungan gitu. Jadi kita tuh membatasi kayak dari umur segini sampai umur segini waktunya berapa gitu. Nah, terus diawasi juga. Jadi biar kelihatan anak tuh sebenarnya misal di nonton itu dia lihat apa sih, dia bermanfaat atau enggak, mengedukasi atau enggak. Terus kita juga kan harus merekomendasikan tontonannya gitu ya, ada untuk mengembangkan ya stimulus bahasa literasinya gitu. Untuk solusi seperti itu sih teman-teman. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Jadi bagaimana anak itu berkembang adalah atas kontrol kalian gitu. Kalian di masa depan yang bakal jadi orang tua, jadi pendidik, dan ya yang mendampingin anak-anak penerus bangsa. Iya. Nah, mungkin segitu dulu ya diskusi mengenai bahasa dan literasi anak pada hari ini. Bye-bye semuanya. Aku Sipa. Aku
Fail. Sampai Sampai ketemu ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.